Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan pembahasan hukum seputar waris, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melanjutkannya. Dan jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang zawil arham. Ya, zawil arham. Ada kasus di mana dalam pembagian warisan itu harta tidak habis dibagi. Harta tidak habis dibagi. Kemudian ahli waris dari laki-laki maupun perempuan ini sudah tidak ada lagi. Lalu kemana harta warisan ini akan diberikan? Apakah ini diberikan ke Baitul Mal atau diberikan kepada keluarga-keluarga dekat yang disebut dengan dzawil arham? Inilah pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Setelah kita membahas bagian-bagian ahli waris dari kalangan laki-laki, ada 15 orang, dan ahli waris dari kalangan perempuan ada 10 orang, sehingga total keseluruhannya ada 25 orang. Dan 25 orang ini adalah ahli waris. Apakah dia mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan? Ya furudul muqaddarah. Ya furudul muqaddarah ini adalah bagian yang memang sudah ditetapkan di dalam syariat. Ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada yang 1/4, kemudian 1/6 dan 1/8. Ini namanya furudul muqaddarah. Orang-orang yang mendapatkan bagian yang memang sudah ditetapkan di dalam syariat. Yang kedua namanya asabah, yang memang mereka ini mendapatkan sisa dari warisan. Bisa jadi mereka mendapatkan sisa warisan itu paling banyak, bisa jadi paling sedikit, dan bisa jadi tidak mendapatkan bagian karena sudah diberikan kepada ashabul furud, sehingga pada akhirnya mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Dan ini ada kasusnya nanti. Nah, jadi ada juga bagian yang lain yang kalau ternyata setelah dirunut nih ahli warisnya sudah habis, yang 15 orang dari laki-laki nggak ada lagi, yang 10 orang dari perempuan nggak ada lagi, sudah dikeluarkan semuanya, ya, sampai pada akhirnya masih ada harta yang tersisa, maka inilah yang dimaksud dengan pembahasan warisan dzawil arham. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Yang dimaksud dengan dzawil arham artinya pemilik hubungan rahim. Ya, pemilik hubungan rahim. Secara bahasa, dzawil arham artinya pemilik hubungan rahim. Artinya karib kerabat nih, yang tidak masuk ke dalam 25. Laki-laki 15, perempuan 10, jadi 25. Nah,
Secara istilah ilmu waris, dzawil arham berarti semua kerabat mayit, semua kerabat mayit yang bukan ashabul furud. Ya, semua kerabat mayit yang bukan ashabul furud dan bukan asobah. Ya, ini disebut dengan dzawil arham. Ya, semua kerabat mayit yang bukan ashabul furud, dan ashabul furud tadi sudah kita sebutkan tuh, yang mudah dapat bagian ada setengah, 2/3 dan seterusnya. Dan bukan pula asobah yang mewarisi dengan sisa warisan. Jadi inilah yang dimaksud dengan dawil arham. Nah, kalau mereka bukan ashabul furud dan mereka juga bukan asobah, apakah mereka mendapatkan warisan? Maka di sini para ulama berbeda pendapat, dapat tidaknya mereka warisan dari mayit. Pendapat yang pertama, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, dzawil arham ini tidak mendapatkan warisan sama sekali. Jadi dzawil arham, kerabat dekat si mayit, ya, kerabat dekat si mayit yang dia bukan ashabul furud dan bukan asobah, maka satu pendapat mengatakan bahwasanya mereka tidak mendapatkan warisan. Ya, mereka tidak mendapatkan warisan. Sehingga kalau ada sisa warisan yang sudah tidak lagi ada, yang 15 dari laki-laki, 10 dari wanita, ini sudah tidak ada lagi, maka harta itu diberikan ke Baitul Mal. Ya, diserahkan ke Baitul Mal. Ya, dalam hal ini ada lembaga-lembaga zakat, ya, lembaga-lembaga keuangan yang memang mengurusi kemaslahatan kaum muslimin. Diserahkan ke sana nih. Ya, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita harus tahu nih, dari ashabul furud dan asobah yang 15, ya, pohon warisan 15 laki-laki, ya, atau diagram warisan 15 laki-laki dan diagram warisan 10 perempuan, ini kita harus hafal. Dan kita sudah sering mengulanginya. Ya, kita sudah sering mengulanginya. Yang 15 itu yang mana? Ya, yang 15 itu yang mana jemaah dimuliakan oleh Allah. Baik. Saya ingin mengingatkan yang 15 itu. Ya, yang 15, ketika ada mayit, ini jalur warisan laki-laki. Ya, ketika ada mayit, ini jalur warisan laki-laki. Nah, maka yang pertama, lihat ke bawah. Ya, akarnya, atau disebut dengan apa? Furu waris. Furu waris itu ke bawah. Ada anak, ada cucu. Ada anak, ada cucu. Yang pertama anak, yang kedua cucu. Sudah. Kemudian naik ke atas. Naik ke atas namanya usul. Ada ayah, ya, ada ayah, ada kakek. Ya, ada ayah atau bapak, kemudian kakek. Ini sudah 4. Ya, sudah 4. Ya, ke bawah sudah, ke atas sudah. Sekarang ke samping. Nah, ke samping siapa saja? Ke samping saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, sudah 7. Kemudian anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki sebapak, sudah 9. Kemudian siapa lagi? Paman, paman kandung, sudah 10. 11 paman sebapak. Kemudian anak paman kandung, anak paman sebapak. Kemudian suami, kemudian yang memerdekakan budak, mu'tik, yang memerdekakan budak. Jadi lihat ya, kita jangan dihafal, tapi kita pahami diagramnya. Ke bawah dulu. Ke bawah tadi siapa? Anak, kemudian cucu. Ke atas ayah, kakek. Ke samping
saudara kandung, kemudian saudara sebapak, kemudian saudara seibu, kemudian keturunannya anak saudara kandung, anak saudara sebapak, anak saudara seibu enggak. Sudah habis, naik ke atasnya paman, paman kandung, kemudian paman sebapak, anaknya anak paman kandung, anak paman sebapak, kemudian suami, kemudian mu'tik, orang yang memerdekakan budak. Jadi ada 15. Awal Pak? Awal yang 15? Baik. Yang 10? Yang 10 jalur wanita. Ketika ada si mayit, maka yang pertama anak perempuan. Ya, anak perempuan, bin, anak perempuan. Kemudian yang kedua cucu perempuan. Dari mana? Dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik. Yang ketiga, naik ke atas. Ibu. Ya. Kemudian naik lagi ke atas. Nenek. Nenek dari siapa? Nenek dari ibu, nenek dari ayah. Jadi nenek ada 2. Nenek dari ibu, nenek dari ayah. Sudah 5. Kemudian saudari kandung, kemudian saudari sebapak, kemudian saudari seibu, kemudian istri, kemudian wanita yang memerdekakan budak. 10 Pak? 10. Kita ulangi lagi ya. Ya. Ke bawah namanya siapa? Anak perempuan. Ya, ini jalur wanita, anak perempuan. Kemudian ke bawahnya lagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Habis, naik ke atas ibu. Kemudian naik ke atas lagi nenek dari ibu. Kemudian nenek dari ayah. Sudah 5. Ke samping saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, kemudian istri, wanita yang memerdekakan budak. 10. Ini 25 total. Sehingga dzawil arham ini tidak mendapatkan warisan. Ya, dzawil arham tidak mendapatkan warisan. Ini pendapat yang pertama. Dan ini merupakan pendapat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, begitu juga dengan Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi dzawil arham ini tidak mendapatkan warisan. Ya, kerabat-kerabat si mayit yang dia bukan ashabul furud dan bukan juga asabah, dia tidak mendapatkan warisan. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dzawil arham mendapatkan warisan. Ya, dzawil arham ini mendapatkan warisan dengan syarat tertentu. Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, syaratnya apa? Tidak ada asabah. Syaratnya tidak ada asabah dan tidak ada ashabul furud. Ya, tidak ada asabah dan tidak ada ashabul furud yang berhak mendapat rod. Rod itu apa nanti dibahas. Ya. Jadi kalau ada sisa warisannya,
Ahli waris sudah nggak ada lagi. Ahli waris yang 25 ini udah nggak ada lagi. Kemudian ada sisa warisan. Ya, ada sisa warisan. Ashabul furud, asabah udah nggak ada. Ashabul furud juga sudah nggak ada. Nah, kemudian masih ada sisa warisan. Mau dikemanakan nih? Inilah yang diberikan kepada dawil arham dengan syarat, ya dengan syarat asabah dan ashabul furud ini tidak mendapatkan bagian rod. Ya, ini tidak mendapatkan bagian rod. Yang tidak mendapatkan bagian rod hanya suami dan istri. Artinya kalau kasusnya suami meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan istri, ya kemudian dia meninggalkan istri, ya kemudian orang tuanya sudah nggak ada, yang ke bawahnya juga sudah nggak ada, yang ada itu hanya bibi si mayit. Bibi si mayit ini nggak dapat, yang dapat paman, ya yang dapat paman. Adapun bibi tidak dapat. Tapi karena ashabul furudnya hanya istri saja, nggak ada yang lain, ya tidak ada yang lain, maka bibi ini mendapatkan bagian dari warisan. Inilah yang disebut dengan dawil arham. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, Ali Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, artinya banyak dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Naam. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang kuat. Ya, artinya dawil arham ini mendapatkan bagian. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-75. Allah mengatakan, wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi semakin dekat kekerabatan seseorang dengan si mayit, maka dia semakin berhak mendapatkan warisan. Demikian. Berkaitan dengan ayat ini, ya Ibnu Katsir membawakan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan wal ayatul lati khatama biha suratul Anfal anzalaha fi ulil arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah mimma jarratir rahim minal asabah. Ayat yang ada di akhir surat Al-Anfal turun terkait kerabat. Sebagian kerabat asabah lebih berhak mendapatkan jatah warisan dibandingkan yang lain berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi kita SAW juga bersabda terkait dengan dawil arham dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan al-khal warithu man la waritha lahu. Paman dari ibu. Khal. Jadi kalau panggilan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, panggilan paman, kalau paman dari bapak, ya saudara laki-laki bapak, itu namanya amun. Kalau saudara laki-laki ibu namanya khalun. Ya, namanya khalun. Jadi ammi itu artinya paman dari ayah. Tapi kalau khali itu paman dari ibu. Nah, ketika paman dari ayah nggak ada, ya ketika paman dari ayah nggak ada, maka paman dari ibu ketika tidak ada ahli waris yang lain dan ibu memiliki paman, maka paman ini mendapatkan warisan. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Jadi dengan kata lain, dawil arham ini mendapatkan warisan kalau memang sisa warisan ini tidak ada ashabul furud dan tidak ada asabah. Baik, syarat zawil arham mendapatkan warisan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa syaratnya? Zawil arham bisa mendapatkan warisan dengan syarat yang pertama tidak ada asabah. Kita ulangi jemaah. Asabah itu ada 3. Ingat enggak?
Asobah ada tiga. Yang pertama namanya asobah. Asobah apa? Asobah bin nafsi. Siapa asobah bin nafsi? Ya, semua dari pihak laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, kemudian paman. Ini asobah. Ya, ini asobah. Artinya asobah itu dengan sendirinya, gak ada yang mempengaruhi dia. Ya, kemudian yang kedua asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi ini siapa? Yang awalnya dia ashabul furud, dengan keberadaan saudaranya dia menjadi asobah. Siapa dia? Anak perempuan. Ketika ada anak laki-laki yang menyertainya, maka dia jadi asobah. Saudari perempuan, ketika ada saudara perempuan, saudara laki-laki yang menyertainya, maka dia menjadi asobah. Ya, saudari sebapak, ketika ada saudara sebapak, maka pada akhirnya dia menjadi asobah bil ghairi. Ya, karena ada yang lain. Kemudian yang ketiga, asobah ma'al ghairi. Dan asobah ma'al ghairi ini hanya dua keadaan. Ya, yang pertama kapan? Kapan asobah ma'al ghairi ini? Ketika ada anak perempuan. Ya, bersama dengan anak perempuan itu siapa? Saudari. Ya, saudari kandung. Ya, saudari kandung atau saudari sa'ayah. Nah, ketika ada anak perempuan, ya ketika ada anak perempuan, maka dia mendapatkan asobah ma'al ghairi. Baik, ini syarat yang pertama, tidak ada asobah. Dawil arham mendapatkan warisan, syaratnya tidak ada asobah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak ada ashabul furud. Ashabul furud yang mana? Yang dapat setengah, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Jadi ada 6. Tidak ada ashabul furud yang berhak mendapat rad. Iya. Siapa ashabul furud yang mendapatkan rad? Ashabul furud yang mendapatkan rad semua kecuali suami istri. Ya, kecuali suami istri. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada suami yang meninggal dunia dan dia hanya meninggalkan istri, dan suami ini tidak punya anak, ya, kemudian tidak punya ayah, orang tuanya sudah meninggal dunia, artinya ashabul furud ini nggak ada. Yang ada paman pun nggak ada dari pihak ayahnya. Yang ada paman dari pihak ibunya. Ya, paman dari pihak ibunya. Seperti itu dia. Jadi semua ashabul furud ini bisa mendapatkan rad kecuali suami atau istri. Suami ashabul furud, suami bisa dapat setengah dan bisa dapat 1/4. Istri bisa dapat 1/4 atau 1/8. Jadi kalau di dalam pembagian warisan hanya suami saja atau istri saja dan ashabul furud tidak ada, ya, dan ashabul furud tidak ada, maka kerabat dekat dapat bagian. Nanti akan kita sebutkan contohnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi syarat zawil arham ini dapat bagian ada dua. Yang pertama, tidak ada asobah. Yang kedua, tidak ada ashabul furud yang mendapatkan rad. Ya, semua ashabul furud mendapatkan rad kecuali suami atau istri. Ya, adapun rad penjelasannya nanti akan dibahas di bab yang lain. Ya, tapi yang jelas di sini dawil arham dia dapat bagian. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya setelah syarat-syarat terpenuhi, siapa saja dawil arham? Ya, siapa saja dawil arham? Kerabat-kerabat mayit yang menjadi dawil arham itu ada 11.
Ya, kerabat-kerabat si mayit yang menjadi dzawil arham itu ada 11. Nah, yang pertama, semua cucu dari anak perempuan. Semua cucu dari anak perempuan. Pada dasarnya, ketika anak perempuan ini memiliki anak, anak perempuan, dia punya anak. Anak-anak mereka, baik yang laki-laki maupun perempuan, ini nggak dapat status cucu dari anak perempuan nggak dapat, sehingga dia masuk ke dalam dzawil arham. Ya, dia masuk ke dalam dzawil arham. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki, baik itu cucunya perempuan atau cucunya laki-laki, dia dapat. Seperti itu dia. Jadi memang laki-laki ini lebih unggul. Ya, laki-laki ini lebih unggul daripada wanita, sehingga cucu dari anak perempuan jadi dzawil arham. Baik. Yang kedua, semua keponakan, ya, semua keponakan dari saudara perempuan. Ya, semua keponakan dari saudara perempuan. Nah, artinya saudari-saudarinya ini anak-anaknya nggak dapat. Yang dapat itu hanya sampai saudari perempuan, saudari sebapak, saudari seibu. Anak mereka nggak dapat. Beda dengan saudara laki-laki. Saudara laki-laki kandung, anaknya dapat. Saudara laki-laki sebapak, anaknya dapat. Tapi kalau saudari perempuan kandung, anaknya nggak dapat. Sehingga mereka masuk ke dalam dzawil arham. Nah, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, yang ketiga, keponakan perempuan dari saudara sekandung. Keponakan perempuan dari saudara sekandung, sebapak atau seibu. Baik. Anak saudara kandung, ya, anak saudara kandung yang dapat hanya laki-laki. Yang dapat hanya laki-laki saja. Tapi perempuan nggak dapat. Sehingga dia masuk ke dalam dzawil arham. Ya, dia masuk ke dalam dzawil arham. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau dari bagian warisan yang dapat itu saudara kandung, anak laki-laki saudara kandung. Saudara sebapak, anak laki-laki saudara sebapak. Seperti itu dia. Nah, yang perempuan nggak dapat. Anak perempuan dari saudara kandung, anak perempuan dari saudara sebapak, ini masuk ke dalam bab dzawil arham. Ya, dzawil arham. Makanya jamaah, kita bisa menetapkan dzawil arham itu dari mana? Dari posisi 15 laki-laki dan 10 perempuan. Kalau ini kita sudah paham susunannya, maka orang-orang dekat mereka ini yang tidak masuk ke dalam barisan itu include ke dalam dzawil arham. Kemudian yang keempat, keponakan laki-laki dari saudara seibu. Ya, keponakan laki-laki dari saudara seibu. Artinya anak saudara seibu ini nggak dapat bagian. Ya, ini tidak dapat bagian, sehingga tidak dapat bagian mereka dalam bagian warisan, maka masuk ke dalam dzawil arham. Kemudian saudara lelaki bapak, ya, paman seibu. Saudara lelaki bapak seibu, ya, saudara lelaki bapak seibu. Artinya paman seibu, paman kandung, paman sebapak, paman seibu nggak dapat. Ya, paman seibu tidak dapat. Jalur paman hanya dapat paman kandung,
paman sebapak, paman seibu nggak dapat, sehingga ketika dia tidak dapat, dia masuk ke dalam dzawil arham. Kemudian yang keenam, semua bibi dari bapak, karena bibi nggak dapat, yang dapat paman, ya bibi tidak dapat, jadi yang dapat paman. Maka semua bibi dari bapak ini dzawil arham. Yang ketujuh, semua anak perempuan paman, ya semua anak perempuan paman dari bapak, ya semua anak perempuan paman dari bapak. Karena yang masuk hanya anak laki-laki paman, ya hanya anak laki-laki paman, anak perempuan nggak masuk, sehingga anak perempuan ini masuk ke dalam dzawil arham. Yang kedelapan, semua paman dari ibu, ya semua paman dari ibu, baik lelaki maupun perempuan. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ada paman dari pihak bapak, paman dari pihak bapak ini dapat bagian, sehingga paman dari ibu ini dzawil arham. Yang kesembilan, kakek dari ibu. Ya, kakek dari ibu dapat bagian? Tidak. Yang dapat bagian kakek dari ayah. Ayah kemudian naik kakek. Kakek dari ibu nggak dapat, maka dia dzawil arham. Kemudian yang ke-10, nenek buyut. Ya, nenek buyut dari bapaknya ibu. Ya, nenek buyut dari bapaknya ibu. Ya, masuk ke dalam jaddat fasidah. Ini jauh kali. Ya, kalau masih hidup. Ya, kalau masih hidup jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nenek buyut, ya, ini generasi keberapa ini? Ini kalau masih hidup ya. Ya, kalaupun masih hidup udah nggak tahu lagi uang itu. Iya, udah nggak tahu lagi uang ya. Udah nggak tahu lagi harta. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini masuk ke dalam dzawil arham. Kemudian yang ke-11, semua anak dari 10 di atas, keturunan-keturunan mereka. Jadi dari 1 sampai 10 semua keturunan-keturunan mereka. Karena memang ini jaraknya jauh. Nah, makanya semakin dekat dengan mayit, maka dia semakin berhak mendapatkan warisan. Baik. Jadi ada 11, ya ada 11. Yang jelas jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita hafal yang 15, kalau kita hafal yang 10, maka yang enggak masuk ke dalam 25 ini namanya dzawil arham. Siapa penghubung mereka? Penghubung dzawil arham adalah ashabul furud. Ya, penghubung dzawil arham adalah ashabul furud yang menghubungkan dzawil arham dengan mayit. Ya, jadi yang menghubungkan mereka dengan mayit siapa? Contohnya bibi dari bapak. Ya, bibi dari bapak. Maka ini termasuk dzawil arham, dan yang menghubungkan beliau dengan mayit adalah bapak. Penghubungnya siapa? Penghubungnya adalah bapak. Ini bibi dari pihak bapak. Ya, bibi dari pihak bapak. Sementara bibi dari pihak bapak ini nggak dapat. Yang dapat paman-paman. Ya, artinya saudari-saudari bapak ini nggak dapat. Yang dapat ini saudara-saudara bapak, paman-paman kita. Maka bibi dari bapak, jalur dia mendapatkannya karena apa? Status bapak. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Cucu lelaki atau cucu perempuan dari anak perempuan. Ya, cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan, ini termasuk dzawil arham. Penghubungnya siapa? Anak perempuan. Ya, anak perempuan, dan seterusnya. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Baik. Posisi penghubung
menentukan kedekatan status dawil arham ke mayit. Siapa penghubungnya? Jadi penghubung ini yang mendekatkan kepada si mayit. Ya, lalu bagiannya berapa? Setelah kita tahu nih, setelah kita mengetahui dawil arham, ya dawil arham. Kemudian bagaimana cara pembagian untuk dawil arham? Ya, warisannya berapa bagian untuk dawil arham ini? Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk pembagian dawil arham ada 3 kondisi. Ya, ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, seorang dawil arham, ya, seorang dawil arham bersama suami atau istri. Ya, bersama suami atau istri. Nah, misalnya ada yang meninggal dunia, yang dia meninggalkan suami dan bibi dari bapak. Suami dan bibi dari bapak. Nah, bagaimana pembagiannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Kita katakan tadi bahwasanya suami atau istri ini ashabul furud yang tidak mendapatkan rod. Ya, yang tidak mendapatkan rod. Nah, suami ketika istrinya meninggal dunia dan dia tidak punya anak, berapa bagiannya? Berapa bagiannya? Setengah. Ya, setengah. Suami mendapatkan setengah. Berapa sisanya? Sisanya setengah. Nah, di sini bibi dari pihak bapak termasuk dawil arham. Ya, bibi dari pihak bapak ini termasuk dawil arham. Kedekatan bibi ini dengan siapa penghubungnya? Bapak. Penghubungnya adalah bapak. Sehingga bapak ini dapat sisa. Ya, ketika tidak ada anak laki-laki, ketika tidak ada anak perempuan, maka dia mendapatkan sisa, sehingga bibi mendapatkan setengah. Demikian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau Messi ngomong-ngomong aja kayaknya pusing. Ya. Baik, ini pembagian yang pertama. Contohnya seorang dawil arham. Dawil arhamnya artinya 1. Ya, dawil arhamnya cuma 1. Seorang meninggal dunia, ya, meninggalkan yang pertama ahli waris. Ya, ahli warisnya siapa? Yang pertama suami. Yang kedua bibi dari bapak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bibi ini tidak dapat bagian. Ya, bibi dari bapak ini tidak dapat bagian. Bapak punya saudara-saudari kandung. Yang ini bibi ini saudari kandungnya bapak. Yang dapat hanya saudara kandung, paman kandung, paman sebapak. Iya. Adapun bibi nggak dapat. Sehingga status bibi ini menduduki status bapak. Ya, menduduki status bapak. Suami ketika dia tidak punya anak, ya, ketika dia tidak punya anak, istrinya meninggal dunia, maka bagiannya setengah. Ya, maka bagiannya setengah. Nah, kemudian bapak, ya, bapak ini ketika tidak ada anak laki-laki, ketika tidak ada anak laki-laki, ketika tidak ada anak perempuan, artinya tidak ada furu waris, maka statusnya menjadi asobah, sisa. Sehingga sisa setengah ini diberikan kepada bibi. Jadi bagian bibi ini setengah. Ya, jadi bagian si bibi dia mendapatkan warisan ya setengah.
Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini kalau dawil arhamnya satu. Ya, ini kalau dawil arhamnya satu. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Sekarang kondisi yang kedua, beberapa orang dawil arham, ya beberapa orang dawil arham berasal dari penghubung yang sama. Penghubungnya sama atau satu tingkat nih. Ya, maka kita lihat status penghubungnya. Ya. Langkah penyelesaiannya bagaimana? Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, kalau penghubungnya sama, derajatnya sama ini. Zawil arham ada beberapa orang dan penghubungnya derajatnya sama. Langkah yang pertama, jika ada suami atau istri, maka jatahnya diberikan kepada mereka. Karena suami atau istri ini ashabul furud yang tidak dapat rad. Ya, yang tidak dapat pembagian rad. Rad artinya dikembalikan kepada ahli waris. Sisanya diberikan semua ke dawil arham dibagi rata. Jika terdiri dari lelaki dan perempuan, maka berlaku pembagian 2:1. Kasusnya bagaimana? Ada seorang memiliki 3 anak perempuan. Ya, seorang memiliki 3 anak perempuan. Jadi seorang suami ini anaknya 3, semuanya perempuan. Ya, semuanya perempuan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ya, ini kalau dawil arhamnya lebih dari 2. Nah, gambarannya suami kemudian istri. Dia punya 3 anak. Ya, perempuan, kemudian perempuan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari 3 anak perempuannya ini, ya dari 3 anak perempuannya ini, artinya mereka juga sudah menikah. Ini mereka dengan laki-laki, ya suami dan seterusnya. Nah, kemudian mereka juga punya anak. Ya, mereka juga punya anak. Seperti itu dia. Berarti statusnya sama. Ya, statusnya sama. Kemudian jika si bapak meninggal dunia, bagaimana pembagian warisannya? Ya. Dan ketiga anaknya ini sudah meninggal semua. Ya, ketiga anaknya ini sudah meninggal semua. Nah, jadi ketiga-tiganya ini sudah meninggal. Ya, ini sudah meninggal, kemudian ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Di sini ada anaknya laki-laki, ya kemudian perempuan, ya kemudian laki-laki, kemudian perempuan, ya kemudian laki-laki dan seterusnya. Nah, ini statusnya sama. Ya, statusnya sama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi cucu dari si kakek ini, ya ya karena dari jalurnya perempuan, bukan dari jalur laki-laki, ya maka dia tidak dapat, cucu ini tidak dapat nih. Karena dari jalurnya dari mana? Perempuan. Ya, cucu dari anak perempuan tidak dapat. Tapi cucu dari anak laki-laki dapat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian semua cucunya adalah dawil arham. Penghubungnya 3 anak perempuan. Sehingga mereka dawil arham yang berasal dari satu level, namun mereka terdiri dari lelaki dan perempuan sehingga dilakukan pembagian 2:1. Demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi karena dia selevel, ya ini sama ini semua dan masuk ke dalam dawil arham, ini juga sudah meninggal dunia. Ya, jadi semuanya sudah meninggal. Ya, semuanya sudah meninggal. Jadi yang tersisa
hanya cucunya laki-laki, 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 kemudian perempuan, kemudian perempuan. Ya, berapa laki-lakinya? 3 laki-laki. Berapa perempuannya? 2 perempuan. Nah, berapa sahamnya? Sahamnya jadi 8. Ya, ini sahamnya jadi 8. Taib. Nah, sehingga laki-laki mendapatkan berapa? 2 per 8. 2 per 8. Perempuan mendapatkan 1 per 8. Ini kalau setara. Ini kasus yang kedua. Beberapa dzawil arham dengan kasus selevel. Jadi dzawil arhamnya satu level. Kalau ini tadi hanya satu. Kasusnya dzawil arhamnya hanya satu. Kalau ini beberapa. Ya, beberapa. Dan selevel. Ya, satu level. Nah, kalau satu level maka dibagi rata. Ya. Dan kalau di sana ada laki-laki dan perempuan, maka tetap laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ini terjadi beberapa dzawil arham dengan satu level. Nah, yang ketiga, dan ini agak rumit. Kalau yang pertama satu dzawil arham, kalau yang kedua beberapa dzawil arham tapi satu level. Yang ketiga beberapa dzawil arham dengan penghubung atau level yang berbeda. Ya, penghubung atau level yang berbeda. Gimana menyelesaikannya? Jemaah dimuliakan oleh Allah. Dalam kondisi yang ketiga ini, yang levelnya berbeda, penghubungnya berbeda, dan banyak dzawil arhamnya, ada 3 pendapat. Mulai pening nih. Ya, mulai pening. Iya. Kalau satu aman nggak? Satu aman. Yang 2 levelnya aman. Yang ketiga ini. Ya, yang ketiga. Baik. Agak gelap, mulai pening. Baik. Yang kondisi ketiga ini 3 pendapat. Tiga pendapat. Baik. Saya ulangi. Yang 1, yang 2 paham? Paham Bapak-bapak? 1 kondisinya dzawil arhamnya cuma 1, paham, mudah. Yang kedua beberapa tapi 1 level. Iya, ini mudah. 1, 2 paham ya? Ibu-ibu paham? Paham, alhamdulillah. Yang ketiga, ya, berbeda level. Di sini ada 3 mazhab ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama namanya mazhab ahlut tanzil. Ya, mazhab ahlut tanzil ini, ya, ini diambil oleh pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah mutaakhirin, yaitu generasi belakangan. Bagaimana cara membaginya itu sesuai dengan derajat penghubungnya. Ya, sesuai dengan derajat penghubungnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau misalnya seperti tadi kasusnya, ada anak perempuan yang dia meninggal dunia dan dia menyisakan anak perempuan juga. Ya, berarti cucu perempuan. Ya, cucu perempuan. Nah, statusnya kedekatan dengan si mayit ini adalah anak perempuan. Status kedekatannya dengan si mayit adalah perempuan. Kemudian ada juga, ya, yang dzawil arham juga, anak perempuan paman. Ya, anak perempuan paman nih, paman bapak. Ya, anaknya dapat? Enggak dapat.
Anak perempuannya tidak dapat, yang dapat anak laki-laki. Nah, di sini mana yang lebih dekat? Anak perempuan atau paman dengan si mayit? Anak perempuan dengan si mayit. Ya, dengan si mayit kedekatan antara mayit, ya, anak perempuan dengan paman, berarti status anak perempuan ini lebih dekat daripada paman. Inilah pendapat yang pertama, namanya madhab ahlut tanzil. Jadi kedekatan dengan si mayit itulah yang paling menentukan. Ya, kedekatan dengan si mayit itulah yang paling menentukan berapa bagiannya, dan ini yang diambil oleh ulama-ulama Syafi'iyah generasi belakangan. Naam, dan juga dikuatkan dalam madhab Hambali. Baik, namanya madhab ahlut tanzil. Ya, madhab ahlut tanzil. Demikian. Ya, beberapa dawil arham dengan level yang berbeda. Maka yang pertama madhab ahlut tanzil, ahlut tanzil. Ya, madhab ahlut tanzil. Artinya kedekatan si mayit yang menentukan. Ya, kedekatan dengan si mayit yang menentukan. Ini namanya madhab ahlut tanzil. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, bagaimana cara membaginya kalau dawil arham banyak dengan berbagai level. Yang kedua, madhab ahlul qarabah. Ya, bagaimana madhab ahlul qarabah? Dalam pendapat akan diukur tingkat kedekatan dawil arham. Siapa yang lebih dekat maka dia mengambil semua sebagai asobah. Ya, jadi yang paling dekat dengan si mayit dari dawil arham, dia ngambil semua. Apa beda dengan yang pertama? Kalau yang pertama ini gambaran bagiannya seperti yang dia hidup. Misalnya anak perempuan dengan paman. Anak perempuan dengan paman. Nah, anak perempuan mendapatkan bagian berapa? Setengah. Paman mendapatkan berapa bagian? Sisa. Artinya mereka itu mendapatkan bagian sebagaimana mereka hidup. Dan bagian mereka inilah yang diberikan kepada dawil arham. Paham maksudnya? Sementara yang kedua, yang paling dekat dengan si mayit itu menguasai semuanya. Yang paling dekat dengan si mayit antara anak perempuan dengan paman siapa? Siapa yang paling dekat? Anak perempuan. Berarti anak perempuan ngambil semuanya. Ini namanya madhab ahlul qarabah. Ya, madhab ahlul qarabah. Yang paling dekat dengan si mayit dia ngambil semua. Tapi madhab ahlut tanzil, ya, memposisikan sesuai kondisi dia ketika hidup, itulah bagiannya. Itu bagiannya. Nah, ahlul qarabah, madhab ahlul qarabah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, namanya, dan ini pendapat yang kedua ini pendapat Hanafiyah. Ya, pendapat Hanafiyah dan salah satu dari pendapat Syafi'iyah. Yang ketiga namanya madhab ahlur rahim. Bagaimana pendapat madhab ahlur rahim? Ya, madhab ahlur rahim berpendapat
semua dzawil arham ini mendapatkan bagian yang sama. Ya, rata semuanya, dibagi rata tanpa melihat yang dekat dan yang jauh. Ya, tanpa melihat yang dekat maupun yang jauh. Demikian jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi madhab ahlur rahim yang ketiga, ya, yang ketiga madhab ahlur rahim berpendapat bahwasanya semua dzawil arham mendapatkan bagian rata, bagi rata semua. Ya, bagi rata. Dari ketiga pendapat ini, maka yang masyhur itu pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga ini tidak. Ya, artinya dia tidak masyhur, tapi memang ada pendapat demikian untuk status dawil arham. Demikian jemaah dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi tiga pendapat ini kalau statusnya berbeda, ya beberapa dawil arham statusnya tingkatannya berbeda. Yang pertama madhab ahlu tanzil, ya, dan ini posisinya mendapatkan dianggap seperti dia hidup. Dia hidup bagiannya berapa? Secara otomatis itulah yang diberikan kepada anaknya sebagai dawil arham. Pendapat ahlul qarabah, ya, yang paling dekat dengan si mayit dawil arhamnya, dialah yang menguasai semua asobah sisanya. Kemudian pendapat ahlul rahim, semua dawil arham statusnya sama bagi rata. Ya, bagi rata. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, baik, kita masuk ke dalam contoh. Ya, kita masuk ke dalam contoh dan kita bagi sesuai dengan yang tiga ini. Ada seorang meninggal dunia, ya, dan kerabat yang berduka, ya, kerabat yang berduka, dawil arham, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan. Dapat enggak? Cucu perempuan dari anak perempuan dapat enggak? Enggak dapat. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat? Dapat. Ashabul furud. Ya, masuk ke dalam bagan yang 10. Ya. Kemudian yang kedua, keponakan perempuan dari saudara kandung. Ya, keponakan perempuan dari saudara kandung. Ya, keponakan perempuan dari saudara kandung. Saudara kandung, ya, saudara kandung ini yang dapat itu adalah anak laki-laki saudara kandung. Ya, anak laki-laki dari saudara kandung. Adapun anak perempuan dari saudara kandung dapat? Nggak dapat. Inilah yang disebut dengan keponakan perempuan dari saudara kandung. Maksud keponakan perempuan ini adalah apa namanya? Keponakan dia perempuan tapi dari saudara laki-laki kandungnya. Ini nggak dapat. Ya, ini tidak dapat. Dalam bahasa warisannya namanya bintul akh. Ya, anak perempuan saudara kandung. Ya, dengan si mayit statusnya siapa? Keponakan. Ya, anak perempuan saudara kandung berarti dengan si mayit statusnya sebagai keponakan. Cucu perempuan dari anak perempuan, ya, statusnya dengan si mayit siapa? Cucu. Ya, statusnya dengan si mayit adalah cucu. Taib. Ini kondisi beberapa dawil arham. Ya.
Baik, ini dawil arhamnya, ya dawil arham. Cucu perempuan dari anak perempuan, ya dia tidak dapat bagian warisan. Dan status cucu perempuan ini, ya status cucu perempuan ini yang menyertainya atau kerabat yang menyertainya adalah anak perempuan. Kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki kandung. Nah, ini keponakan. Ya, keponakan dari saudara laki-laki. Ini yang menghubungkannya dengan si mayit. Ya, yang pertama anak perempuan penghubungnya, yang kedua saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung. Baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Kita akan bagi sesuai dengan 3 mazhab. Mazhab ahlu tanzil. Ya, mazhab ahlu tanzil. Bagaimana pembagiannya? Zawil arham mendapatkan bagian warisan sesuai dengan penghubungnya dimisalkan hidup. Baik, penghubungnya siapa di sini? Anak perempuan. Kemudian saudara. Baik, anak perempuan dapat berapa? Sendiri. Anak perempuan dapat setengah. Ya, anak perempuan dapat setengah. Baik. Saudara laki-laki kandung asobah, berarti dapat setengah juga. Ya, berarti dapat setengah juga. Baik. Jadi bagian cucu perempuan setengah dan bagian keponakan perempuan juga setengah. Ini menurut madhab ahlu at-tanzil. Jadi membaginya sesuai kalau dia hidup. Ya, kalau dia hidup. Kemudian madhab ahlu qarabah. Bagaimana madhabnya? Mengambil paling dekat semuanya. Yang kedudukannya dengan si mayit yang paling dekat, maka dia mengambil semuanya. Paham maksudnya? Paham. Dari dua, mana yang paling dekat? Cucu perempuan atau keponakan? Ya, sehingga harta semuanya untuk cucu perempuan. Selesai. Bintul akh ini jauh. Kedudukannya jauh. Karena apa? Karena saudara laki-laki itu mendapatkan sisa. Lebih dekat anak perempuan si mayit. Ya, lebih dekat anak perempuan si mayit. Nah, kemudian madhab ahlur rahim bagi rata. Iya, warisan itu bagi rata. Dan inilah 3 pendapat dari kalangan para ulama. Kalau dawil arhamnya itu berbeda tingkatan. Kalau dawil arhamnya itu berbeda-beda tingkatan. Nah, penyelesaiannya dengan 3 cara ini. Yang masyhur 2, madhab ahlu tanzil dan madhab ahlul qurabah. Adapun madhab ahlur rahim ini jarang digunakan. Allah Ta'ala alam. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, satu pembahasan yang bisa kita bahas pada sore hari ini berkaitan tentang dawil arham. Kita sudah menjelaskan ashabul furud siapa saja, kemudian asobah siapa saja, kemudian kita juga sudah menjelaskan dawil arham siapa saja. Lalu pembagian warisan ketika ditunda-tunda, ada pembahasan namanya munasakhat, itu juga kita bahas, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang lain. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada beberapa menit yang bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Dulu sebagian keluarga saya pernah melakukan menyelesaikan hukum waris itu bagi rata sama anak. Nah, sekarang apakah mereka harus memperbaiki sufaraid atau bagaimana? baik. Dulu waktu pembagian warisan bagi rata ini,
Kalau bagi rata yang diuntungkan siapa? Perempuan tentunya. Yang dikorbankan laki-laki. Sekarang sudah paham bagaimana menyikapinya? Menyikapinya kalau hartanya masih ada, tinggal dikembalikan. Tapi hartanya udah habis nih. Ya, gimana caranya? Caranya anak-anak perempuan datangi anak-anak laki-lakinya minta halal. Ya kenapa? Karena harta warisan yang sudah dibagi rata sudah habis, sudah dibagi kepada anak-anaknya. Entah kemana, barang-barangnya, hartanya udah nggak ada lagi. Sampaikan, mungkin kemarin kita salah di dalam pembagian, kami minta halal lah. Yang minta halal siapa? Yang perempuan-perempuan. Ya, yang perempuan-perempuannya minta halal kepada yang laki-lakinya supaya mereka menghalalkan, karena kondisinya jauh dari ilmu seperti itu dia. Ini solusi. Ya ini solusi. Baik. Ada pertanyaan? Ada kasus? Mohon penjelasannya Ustaz. Jika hanya ada ayah dan ibu saja, maka ayah 2/3, ibu 1/3 pada kasus yang bagaimana? Baik. Ini sudah kasusnya, ini pada pembahasan yang akan datang kita bahas. Ini masuk ke dalam bab masalah Umariyatain. Ya, masalah Umariyatain namanya. Pada kasus bagaimana? Pada kasus kalau suami meninggal dunia, dia meninggalkan istri, kemudian ayah, kemudian ibu. Atau pada kasus istri meninggal dunia, meninggalkan suami, kemudian ayah, kemudian ibu. Inilah yang disebut dengan masalah Umariyatain. Kita jelaskan singkat, walaupun ini pembahasannya yang akan datang. Baik. Suami meninggal dunia, meninggalkan yang pertama istri, yang kedua ibu, yang ketiga ayah. Baik. Istri dapat berapa? Ada anak? Nggak ada. Kalau nggak ada anak, bagiannya berapa? 1/4. Iya. Ibu bagiannya berapa? Ibu bagiannya berapa? Nggak ada anak. Ya, cucu-cucunya nggak ada. Saudara-saudara laki-lakinya juga nggak ada. Berapa bagiannya? 1/3. 1/3. Anak nggak ada, saudara laki-laki, saudara perempuan juga nggak ada. Ibu dapat 1/3. Kalau ada anak, ibu 1/6. Baik, ayah berapa? Ayah berapa bagian? Sisa. Ya, ayah dapat sisa. Nah, coba kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Berapa asal masalahnya? 12. Sehingga istri dapat berapa? Istri dapat 3. Kemudian ibu dapat 4. Ya, ibu dapat 4. Nah, kemudian sisanya berapa? Sisanya ada 5. Nah, ini kasus 3, 4, 5. Ya, 3, 4, 5. Pertanyaannya jamaah, 4/12, ini kan 12. Ya, 3/12, 4/12, 5/12. Bedanya berapa? Antara ibu dengan ayah, 4/12 dengan 5/12. Nah, bedanya berapa? Hanya 1 poin. Ya, hanya 1 poin. Padahal untuk laki-laki itu 2 bagian, untuk perempuan
laki-laki itu dapat 2, perempuan itu dapat 1. Seharusnya ayah itu dapat berapa? Kalau ibunya 4, ayah dapat 8. Maka konsep yang seperti ini digagalkan. Artinya diganti dengan masalah Umariyatain, karena kasus ini terjadi di zaman Umar. Sehingga ya, yang didapat berapa? Ibu mendapatkan 1/3 dari sisa. Ya, sisa kalau dihitung jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini 1/4. Maka asal masalahnya 4. Ya, asal masalahnya 4. Sehingga bagian istri 1, sisanya berapa? Sisanya 3. Sisanya 3. Ibu 1/3 dari sisa. Kalau 1/3 dari sisa, sisanya di 3, berarti ibu dapat 1 dan bapak dapat 2. Nah, jadi yang berlaku ini, ya, yang berlaku ini. Adapun ini tidak berlaku. Ini kasus yang pertama. Sama halnya kalau si mayit, ya, adalah istri, kemudian yang dapat suami, kemudian ibu, kemudian ayah. Ya, kemudian ayah. Suami dapat setengah. Ya, suami dapat setengah. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini tadi 1/3 dan sisa. Ini 1/3. Ini sisa. Baik, berapa asal masalahnya? 6. Sehingga suami dapat 3, ibu dapat 2, suami dapat 1. Lebih banyak mana? Maka nggak berlaku. Sehingga suami ketika dia dapat setengah dari warisan itu, 1/3-nya untuk ibu, 2/3-nya untuk ayah. Inilah pertanyaan dari jamaah yang dari Zoom. Dan ini kasusnya nanti di masalah Umariyatain. Jika si mayit hanya ada kakek dan saudara laki-laki kandung, iya, hanya ada kakek dan saudara laki-laki kandung. Bagaimana bagiannya? Apa jalur atas kakek jadi asobah? Taib. Ini khilaf di kalangan para ulama. Mana yang lebih kuat statusnya, kakek atau saudara kandung? Ya, atau saudara kandung. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang lebih condong, yang lebih kuat itu adalah yang menjadi asobah kakek. Maka saudara kandung ini terhalangi dengan kakek. Ini menurut pendapat sebagian para ulama, dan ini yang lebih kuat. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi status antara kakek dengan saudara kandung, saudara kandung ini termahjub dengan kakek, dan kakek mendapatkan sisa warisan. Demikian, Allah a'lam. Baik, ada lagi? Ya. Ya, jadi pembagiannya tidak 1/3 dari ashabul furud, namun 1/3 dari sisa warisan. Ya, 1/3 dari sisa warisan untuk ibu, 2/3 dari sisa warisan untuk ayah. Maka berlakulah laki-laki lebih besar daripada perempuan. Iya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah nanti kita akan bahas beberapa kasus khusus yang disebutkan oleh penulis, dan ini adanya di zamannya Umar. Ya, adanya di zaman Umar. Baru setelah itu kita akan bahas apa itu aul dan apa itu rad. Yang kita singgung-singgung ini berkaitan tentang rad, ya. Zawil arham kaitannya dengan rad. Apa itu rad? Nanti akan kita bahas pada
kesempatan yang akan datang. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.